Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. 12 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia setelah bus antar lintas Sumatera terbalik di Padang Panjang, Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto mensinyalir ada upaya dari pihak tertentu untuk terus memecah belah bangsa, yang membuat para elit politik lengah dan lupa dengan rancang bangun pendiri bangsa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tidak terima disebut sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Komunikasi yang dilakukan Prabowo kepada Jokowi hanya sekedar konsultasi, dan itu juga dilakukan kepada mantan presiden lainnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama pemirsa. Bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa. Tawuran antar kelompok warga kembali terjadi di terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa petang. Imbasnya, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama tawuran. Aksi tawuran antar kelompok warga pecah di terowongan Manggarai arah ke stasiun pada Selasa petang. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, petasan, dan bambu. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti sekitar 30 menit. Warga yang melintas panik dan memilih menghindari lokasi. Aksi brutal ini berakhir setelah aparat kepolisian dari Polsek Tebet tiba di lokasi dan membubarkan massa. Warga mengharapkan pihak kepolisian bertindak tegas untuk menghentikan tawuran yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Empat desa di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo diterjang angin puting beliung, pemirsa. Senin sore, permukiman warga di 4 desa yang berada di wilayah Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo diterjang angin puting beliung hingga memporak-porandakan ratusan rumah warga. Dari data sementara BPBD Kabupaten Gorontalo tercatat ada 104 rumah warga yang rusak. Kondisi rumah terparah hampir rata dengan tanah. Akibat sapuan angin puting beliung, sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. BPBD Kabupaten Gorontalo masih mendata jumlah rumah yang terdampak. Pemirsa, 12 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia setelah bus antar lintas Sumatera terbalik di Padang Panjang, Sumatera Barat. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat rem bus yang mengalami blong.
Kamera pengawas merekam detik-detik bus antar lintas Sumatera ALS meluncur dan terguling di depan Puskesmas Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa pagi. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian pun berlarian membantu para penumpang yang terjebak di dalam bus. Tak lama petugas penyelamat dan kepolisian pun berdatangan ke lokasi kecelakaan. Petugas dan warga bahu-membahu berupaya mengevakuasi para penumpang yang masih berada di dalam bus. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Trisuryanta menyatakan 12 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia dalam insiden ini. Bus ALS jurusan Medan Bekasi ini diduga mengalami remblong, sehingga sopir bus tidak dapat mengendalikan laju busnya. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Belasan orang meninggal dunia pemirsa dalam insiden kecelakaan bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sejumlah korban terjepit badan bus. Satu suara saja. Tim dari Basarnas berupaya mengevakuasi sejumlah penumpang yang masih berada di dalam bus ALS jurusan Medan Bekasi yang terbalik di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Bus naas ini terguling dan mengalami kerusakan yang parah. Tim Basarnas menemukan sejumlah penumpang yang terjepit badan bus. Mereka pun berupaya mengevakuasi mereka. Penumpang yang berhasil dievakuasi pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat kecelakaan bus ALS, belasan penumpang meninggal dunia dan puluhan mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 12 penumpang bus ALS tewas dalam kecelakaan tunggal yang diduga terjadi karena remblong. Berikut kami hadirkan grafis kronologi dengan ilustrasi AI. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kecelakaan bis yang merenggut 12 korban jiwa di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan rekan Andi Syahputra di Padang Panjang, Sumatera Barat. Andi Syahputra, informasi apa yang Anda dapatkan? Ya, dapat saya informasikan bahwanya saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Bahwasanya pada saat ini pihak Polda Sumbar juga pihak RSUD melakukan proses penyerahan jenazah pada pihak keluarga, yang mana 8 jenazah ini malam ini akan langsung dibawa ke rumah duka tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Ada diantaranya di kawasan Simalungun, Padang Sedempuan juga Kota Medan. Sedangkan 4 korban jenazah yang masih belum didatangi oleh pihak keluarganya itu akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, karena di Rumah Sakit RSUD Kota Padang Panjang sendiri itu tidak ada
fasilitas yang memadai untuk menyimpan jenazah korban. Begitu. Baik, kemudian informasi dari aparat kepolisian, apa yang menyebabkan bis ini bisa terguling, Andri? Untuk sementara pihak Polres Padang Panjang itu kecelakaan bus ini sementara didugaannya adanya remblong di bus itu sendiri. Nah, besok pagi pihak Korlantas dari Mabes Polri sendiri akan datang untuk melakukan olah TKP dengan pihak Polres Padang Panjang juga Polda Sumbar untuk memastikan penyebab pastinya kecelakaan maut yang terjadi di Kota Padang Panjang itu tersebut. Untuk sementara dugaannya akibat remblong adanya pemanasan di bagian rem sehingga membuat rem itu blong. Begitu. Baik, selain remblong, bagaimana kondisi jalan di tempat terjadinya kecelakaan? Apakah di lokasi tersebut memang rawan terjadi kecelakaan, Andri? Ya, untuk jalur jalan di jalur bypass tepatnya di kawasan terminal Busur, bahwa kawasan tersebut kawasan yang tanjakan penurunannya agak tajam. Kondisi jalan pun memang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat sehingga ada beberapa jalan yang juga berlubang akibat muatan bus-bus yang lewat di sana, begitu. Baik, Andri Syaputra mengabarkan dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 warga menjadi korban usai kejatuhan proyektil dari truk milik TNI AD yang terbakar dibarengi ledakan di ruas jalan tol Gempol, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara 1 personil TNI AD meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka parah di rumah sakit. Truk milik TNI Angkatan Darat terbakar dan meledak di ruas jalan tol Gempol, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya seorang warga desa Winong, Kecamatan Gempol, menjadi salah satu korban terkena ledakan amunisi. M. Faisal terkena ledakan bersama anak paling bungsu bernama Noval, yang masih kelas 1 sekolah dasar. Saat itu, keduanya sedang melihat truk milik anggota TNI AD yang terbakar hebat disertai ledakan di ruas tol kilometer 774 Gempol, Pandaan. Namun tiba-tiba mereka kejatuhan proyektil dengan jarak sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Awalnya lukanya tak dirasa, namun selang kemudian terasa panas dan terpaksa dibawa ke medis terdekat. Untuk B, kejadiannya sekitar 500 meter, setengah kiloan. Oke, terus? Lebih kejadian yang ngelumpuk kali tiang-tiang kuatan nih, mau kejatuhan dukur mau semerap, kaget ya. Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Nur Iskak menjelaskan, kronologi insiden terbakarnya truk amunisi milik TNI Yonif 509 BY 2 Kostrat. Kecelakaan bermula saat salah satu truk yang membawa muatan amunisi dan mortir terbakar di tol Gempol, Pasuruan. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada salah satu unit kendaraan. Kendaraan di depan ada api sehingga akan berhenti. Begitu berjalan terus berhenti, tiba-tiba ada ledakan. Nah, anggota yang di belakang ini pulang dari tugas operasi di Papua, sepertinya mungkin naluri tempur yang dimiliki, mendengar ledakan itu langsung mencari perlindungan. Selain itu, 2 personil di dalam kendaraan yakni sopir Serka Untung Avisilia dan pendamping Serma Dino berupaya menyelamatkan diri. Namun keduanya mengalami luka parah dan dibawa ke IGD Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong. Meski mendapatkan penanganan medis dari tim dokter jaga, nyawa Serka Untung Avisilia tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara Serma Dino mengalami patah tulang pada paha kanan dan masih menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, akses tol arah Gempol, Pasuruan, dan Gempol, Malang ditutup total untuk proses evakuasi dan pengamanan lokasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, publik figur Jonathan Frizzy tidak ditahan pemirsa. Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mempertimbangkan sisi kemanusiaan karena artis sinetron tersebut baru saja usai menjalani operasi. Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menetapkan publik figur Jonathan Frizzy dan 3 temannya sebagai tersangka kasus kepemilikan obat keras jenis Otomidate yang dibeli dari luar negeri. 3 tersangka BTR, EDS, dan ER sudah dilakukan penahanan, sementara untuk 1 tersangka yang merupakan publik figur Jonathan Frizzy tidak dilakukan penahanan karena atas pertimbangan kemanusiaan usai dirinya menjalani operasi pada bagian tubuhnya. Jonathan hanya diharuskan wajib lapor seminggu 2 kali ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan proses tetap berlanjut, namun untuk statusnya tidak ditahan. Tetapi saudara JF memiliki kewajiban untuk melakukan wajib lapor ke Polres itu seminggu 2 kali. Dalam kasus obat keras jenis Otomidate, tersangka yang juga public figure Jonathan Frizzy terungkap motifnya adalah membeli dan mengedarkan karena ekonomi. Kini para pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Junto Pasal 55 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi teror dengan membakar 13 rumah warga dan sejumlah fasilitas umum. Anak tersebut mengaku aksi pembakaran dipicu dari film yang ditontonnya. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga ini terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah rumah milik warga menjadi sasaran pembakaran oleh anak berusia 9 tahun. Aksi pembakaran itu terjadi dalam 4 hari terakhir. Total hampir 13 titik rumah warga yang menjadi korban pembakaran. Tidak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran pembakaran oleh pelaku anak. Pelaku anak diamankan warga sekitar saat akan kembali melakukan pembakaran terhadap rumah milik warga lainnya. Pelaku anak dibawa ke Polsek Citamiang untuk dimintai keterangan. Anak itu mengaku melakukan aksi pembakaran terinspirasi dari film yang ditontonnya. Karena pelaku masih anak-anak, kasus pembakaran rumah warga diselesaikan secara kekeluargaan. Tadi pagi, warga berhasil mengamankan ABH tersebut yang diduga hendak melakukan pembakaran kembali terhadap rumah warga dan bawanya ke Polsek Citamiang. Dari keterangan sementara, ABH tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pembakaran barang dan rumah warga di Jalan Tipar, Gang Amarta 4, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Saat ini ABH tersebut telah dikembalikan kepada pihak orang tua dan telah disepakati melalui musyawarah bahwa pihak orang tua dari ABH tersebut akan memperbaiki rumah warga yang sempat terbakar kemarin. Anak itu sudah dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan ketat, sementara orang tua sang anak siap menanggung kerugian para korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan. Sebanyak 30 siswa sekolah menengah pertama SMP di Cianjur, Jawa Barat mengikuti penggelojokan oleh TNI di Batalion Infanteri Rider 300. Mereka akan dididik selama 2 pekan dan mendapatkan materi soal wawasan kebangsaan, bela negara hingga baris per baris. Jumlah siswa baik SMP maupun SMA yang mendapatkan pendidikan karakter oleh TNI terus bertambah. Kali ini ada 30 siswa SMP yang masuk kategori sulit diatur dan dididik di sekolah maupun di rumah, dikirim ke Batalion Infanteri Rider 300. Orang tua bersama sekolah ikut melepas puluhan siswa untuk mengikuti program yang dirancang secara disiplin dengan materi wawasan kebangsaan, bela negara, hingga latihan baris per baris. Bupati Cianjur berkomitmen memantau perubahan perilaku para siswa selama 14 hari di Barak.
anak-anak yang kemarin sudah terjaring ya di permasalahan seperti tawuran, ya, mabuk-mabukan, lalu bolos sekolah, melawan orang tua, itu diserahkan oleh orang tuanya kepada kami. Dan kita harapkan dengan penguatan karakter ini mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. 2 minggu di sini, tapi programnya 6 bulan kita ada pemantauan. 6 bulan pemantauan. Ya. Jika belum ada perubahan dari sikap dan perilaku baik di sekolah maupun di rumah pasca pembinaan, maka seluruh siswa terpaksa harus masuk barak lagi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairun Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian kabinet, termasuk Kementerian Hukum usai Presiden Prabowo menyetujui segera adanya pembahasan RUU Perampasan Aset. Pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana dimulai setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui segera adanya pembahasan RUU perampasan aset. Bahkan Presiden pada peringatan Hari Buruh dengan lantang mengatakan soal mereka yang menyolong harus mengembalikan aset. Lebih lanjut, Prabowo juga berjanji segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset untuk menjadi undang-undang sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa RUU perampasan aset menjadi inisiatif pemerintah. Ia pun menyebut sudah bertemu dengan Ketua PPATK untuk mematangkan mengenai draft yang terakhir sudah ada. Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan, dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya. Ini berarti inisiatif pemerintah atau DPR Pak Jadinya? Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah. Oh gitu ya. Kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR, kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga terkait dengan masuk draftnya draft baru lagi. Saya belum lihat apakah ada perubahan draft baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden. Dari Jakarta, Fatima Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore. Sejumlah pejabat turut hadir dalam Halal Bihalal, mulai dari Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Penasehat Khusus Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saat tiba di Balai Kartini, Presiden Prabowo langsung menyalami sejumlah tamu yang hadir. Nampak keren memimpin pasukan. Selamat sore. Prabowo pun mengambil tempat duduk di samping Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Dan pelaksana tugas Ketua Umum PPAD serta segenap tamu purnawirawan Haji Prabowo Subianto yang kita hormati, ketika anak-anak muda di Yogyakarta di Masjid Kauman. Dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore, Presiden Prabowo Subianto menegaskan adanya upaya pecah belah dan kelengahan di petinggi dan elit politik sehingga lupa dengan rancang bangun pendiri bangsa. Kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah keringat air mata Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini?
kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun diveda et impera, diveda et impera, diveda et impera. Kita selalu dipecah belah, dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf, harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto tidak terima disebut sebagai presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Komunikasi yang dilakukan Prabowo kepada Jokowi hanya sekedar konsultasi dan itu juga dilakukan kepada mantan presiden lainnya. Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Penegasan ini disampaikan di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan beberapa waktu belakangan. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna Senin sore kemarin di Istana Negara. Dalam sidang kabinet, Prabowo mengakui sering berkomunikasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran. Hal tersebut dilakukan lantaran ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia. Prabowo menegaskan dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan?
Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasi dengan Jokowi, SBY dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto menyebut Presiden Prabowo Subianto menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Meski demikian, Presiden sebagai kepala negara tak bisa serta-merta menjawab tuntutan tersebut secara spontan. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengaku menghormati tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Beberapa poin dalam tuntutan itu antara lain permintaan kembali menganut naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, melakukan kocok ulang menteri yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka ke MPR. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Merespon usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden adalah sah berdasarkan pemilihan Presiden 2024 lalu. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Muzani juga berpesan agar masyarakat tetap tenang, tidak berpengaruh dengan berbagai hal negatif yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pengamat politik Henry Satrio menilai pertemuan Presiden Prabowo dengan Purnawirawan TNI Polri dalam acara Halal Bihalal Selasa sore bisa menjadi momentum penyampaian aspirasi Purnawirawan TNI agar tidak menjadi isu liar. Menjadi berbeda, ini menjadi sebuah forum yang informal tapi bisa langsung bertatap muka dan bisa langsung menyampaikan Pak Tri kepada Pak Prabowo, dan yang terpenting adalah kalau sudah menyampaikan, sudah diterima, ini tidak lagi menjadi isu liar. Makanya saya pernah juga mengusulkan mestinya DPR mengundang para purnawirawan ini untuk langsung menyampaikan aspirasinya ke DPR supaya diterima secara formal dan isunya tidak berubah menjadi liar, karena biasanya DPR kemudian terus mengeluarkan rekomendasi atau jawaban dari penerimaan aspirasi tersebut. Pemirsa, untuk menghilangkan trauma pada korban bencana tanah bergerak, jajaran Polres Brebes, Jawa Tengah memberikan trauma healing di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok. Informasi selengkapnya akan hadir di sini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama.
Untuk menghilangkan trauma pada korban bencana tanah bergerak, jajaran Polres Brebes, Jawa Tengah memberikan trauma healing di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok. Warga sudah mengungsi selama 3 pekan. 551 jiwa terdampak, 430 warga diantaranya harus mengungsi di rumah kerabat maupun di posko-posko pengungsian. Trauma healing diharapkan bisa meringankan beban warga yang mengungsi. Sejumlah polisi mengajak anak-anak ini bermain dan bernyanyi, termasuk anak-anak ini diajak melihat aksi sulap. Bencana tanah bergerak di 5 pedukuhan mengakibatkan ratusan warga kehilangan tempat tinggalnya yang telah ditempati sejak puluhan tahun silam. Kemudian melalui ada kegiatan trauma healing, kemudian penyerahan sedikit tali asih kami kepada pengungsi supaya bisa membuat nyaman selama pengungsian. Kami bagikan untuk lansia, kemudian untuk anak-anak dan orang dewasa mungkin kayak alat kesehatan. Rapat kerja teknis Rakernis Humas Polri 2025 dibuka dengan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Gedung Serbaguna Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah. Sebelum kegiatan Rakernis dimulai, para pejabat tinggi Polri menyerahkan sejumlah barang bantuan berupa 4 unit kursi roda serta 6 pasang kruk atau tongkat bantu. Kegiatan juga diisi dengan pembagian bingkisan kepada 50 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Anak Nurul Mursyid. Selain pembagian bantuan, kegiatan diisi pula dengan bakti kesehatan berupa donor darah yang diikuti oleh 100 peserta. Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat secara humanis dan berkelanjutan. Pemirsa, Lisa Mariana resmi menggugat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menggugat Ridwan Kamil dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH. Dalam perseteruan ini, RK membantah memiliki anak. Saat itu, RK membantah hal tersebut dan siap tes DNA apabila prosedur hukum memintanya. Sidang perdana nantinya beragendakan pemanggilan para pihak penggugat dan tergugat untuk hadir. Usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini, pemirsa. Setelah ini Anda akan menyaksikan kabar haji bersama Tiara Harahap. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,